Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 0,2% ke harga 9.350. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga terlihat BBNI itu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini BBNI juga menarik ya, volume makin besar dengan target kenaikan. Dia udah di area resisten tuh 9.400 ya. Jadi kalau itu mampu lewat, targetnya selanjutnya 10.000 untuk BBNI. Jadi BBNI ini sudah strong bullish ya, gak ada cerita lagi. Dan juga minggu lalu sudah saya analisa ya, dia nekat aja kalau beli di 8.900, jual kalau dia jebol 8.000, atau jual tipis saja di 8.250, dan akhirnya dia breakout pola descending triangle-nya ini ya, dengan volume langsung besar meningkat. Dan waktu itu karena saya masih ragu juga ya dengan Big Bang, karena terlihat kan belum ada inflow dan belum ada akumulasi, jadi saya pilihnya ke bank digital tuh BBHI. Pas kebetulan BBNI pas naik 6%, tapi untungnya BBHI juga naik 6%. Memang teknikalnya bagus ya untuk BBHI, saya milihnya itu. Ternyata Big Bang jadi pendorongnya, dan syukurnya BBHI juga naik tinggi ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau arahnya potensi masih ke atas, apakah dikasih koreksi? Ya mentok kalaupun koreksi ya 8.980, sekitar 9.000 ini aja. Dia nutup gapnya nih aja paling untuk BBNI. Apakah bisa retest ke bawah? Ya semua bisa terjadi di market, tapi kemungkinan kecil. Kalau dia turun, kalau dilihat ya, bisa nggak dia turun 7%? Ya terlalu besar ya. Kalau saya sih kemungkinan tetap kalaupun koreksi untuk BBNI itu ke 9.000 sampai 8.980 menutup gapnya ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kan ada ekor ya, itu nggak dipakai karena yang dipakai itu harga penutupan dan pembukaan yang mendekati low hari sesudahnya. Kalau ekornya nggak, beda cerita. Kalau ekor hari sesudahnya ini nutup ke bawah, ya itu bisa dipakai. Kalau ekor sebelumnya nggak dipakai. Jadi seperti itu. Ini juga ada open gap up ya, gap juga nih di bawah di 8.400, tapi terlalu jauh. Untuk BBNI ini sudah confirm uptrend ya. Targetnya kalau di breakoutnya 9.500 itu siap-siap lanjut uptrend, targetnya bisa ke 10.000. Kemungkinan besar juga BBNI tahun ini all time high ya, tapi ada prosesnya untuk all time high. Apakah nanti akhir tahun atau pertengahan tahun atau di kuartal 3 ya, itu aja. Tapi pasti ada koreksinya juga. Jadi cari kesempatan aja di mana dia membentuk swing low-nya, yang habis itu dia habis itu naik tinggi. Jadi seperti itu. Untuk BBNI volume meningkat, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas nol juga makin meningkat. Jadi lanjut untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,3% ke harga 8.275. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di BMRI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga breakout 8.000 dan melanjutkan kenaikan ya, dan juga dia mengakhiri atau melewati harga resisten yang cukup kuat semenjak 2018, 4 tahun yang lalu dia breakout dengan target kenaikan tetap ya. Sepertinya saham-saham Big Bang akan all time high tahun ini, dan target all time high BMRI itu 9.050. Potensi upside memang udah tipis ya. Ya kalau mau beli BMRI itu waktu-waktu di 6.300, 6.800 ini yang follow the trend. Kalau sudah di atas sini beli di pucuk. Kalau niatnya memang investasi ya harus siap rugi waktu itu aja. Tinggal tambah kalau dia turun ya. Tapi sepertinya tetap kemungkinan besar support BMRI di 8.000 itu akan dipertahankan ya, karena itu baru aja diakhiri masa konsolidasinya semenjak 2018. Itu kan berapa kali resisten yang cukup kuat yang gagal terus dilewati, akhirnya di breakout dengan volume besar. Jadi menarik juga untuk BMRI, arahnya masih bisa ke atas, tapi mungkin kalaupun market lesu ya tektok BMRI di 8.000 sampai 8.400. Seperti itu untuk BMRI. Langsung
Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 4.750. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI ini baru mau nanjak, ini kesempatan dan juga ini risk reward yang waktu itu saya buat ya. Kalau beli BBRI di area bawah ini, di area support ya cut loss-nya cuma 2%, nggak perlu sampai 4.400. Kalaupun nggak pakai cut loss waktu itu saya bilang ya siap rugi waktu, tapi nggak masalah kan. Di saham big bank beda cerita, nggak cut loss. Di saham second laner, di saham lapis 3 ya gorengan, karena uang nggak tahu kapan akan balik. Kalau di BBRI ya yang penting sabar, pasti balik karena juga ada dividen dan perusahaannya juga fundamental bagus. Jadi seperti itu, dan ini ada neckline di 4.700, kemungkinan tetap bertahan dan BMRI bisa ngebut di hari Senin ya. Tapi ini disclaimer on dan peluangnya tetap bisa all time high mungkin bulan ini juga, tapi disclaimer on ya. Ini udah tercapai 4% cut loss-nya ya, udah lebih-lebih nih dikasih kan. Tuh, yang penting sabar aja. Seperti itu. Kalau ini 4.900 sampai 5.000 potensi upset kalau dari harga sekarang. Kalau mau dibuatkan trading plan, tapi ini disclaimer on lagi karena ya udah sangat tinggi, udah lebih dari price in. Ya, dia ngejar all time high lagi. Nih cut loss-nya ya cut loss aja kalau dia jebol 4.700 bisa 4.680 atau 4.675. Itu 2%. Target profit cuman tipis aja nih 5.000, 4%. Jadi risk reward-nya 1:2 kalau mau ya. Tapi kemungkinan tetap BBR ini all time high lagi karena ini neckline-nya harusnya dipertahankan di 4.700. Jadi menarik untuk BBRI. Apakah bisa spec buy? Harusnya masih bisa spec buy. Yang nggak mau pakai cut loss ya tetap hold aja. Ada dividen, fundamental bagus ya. Tinggal nanti kalau dia sudah punya BBRI dan turun dalam misalnya 10-15%, tinggal tambah kalau ada uang. Kalau yang kerja ya dapat gaji kan sisihkan untuk nabung, untuk jangka panjang juga ini bagus sahamnya ya. Untuk pendidikan anak juga, misalnya punya anak masih bayi, balita, mungkin 15 tahun lagi baru dipakai kuliah atau sekolah, ya udah masukin aja tiap bulan nabung satu lot atau berapa lot ya, disesuaikan. Yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 7.875. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA masih konsolidasi dan dia membuat candle inside bar doji. Ada gap juga kenaikannya, dan apakah menarik? Sepertinya tetap akan naik juga mungkin hari Senin. Kalau dia break sekali lagi 8.000, potensi tetap akan uji all time high-nya ya. Ini kan dia lagi retest nih. Kalau ditarik kan trendnya nih. Dia lagi down. Ini udah breakout sepertinya ya. Nih ya tinggal tunggu. Ini aja Senin, kalau dia bisa Senin tutup di 8.000 itu menarik. Mungkin minggu depan malah minggu yang bagus buat Big Bang dan juga kemungkinan properti ya. Properti ada peluang tuh. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kalaupun yang nekat beli di harga sekarang untuk di trading kan ya, yang penting jangan turun dari 7.600 saja untuk BBCA. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume 4 hari minggu kemarin itu meningkat. Jadi sepertinya tetap akan naik untuk BBCA. BBCA juga bertahan di atas EMA 20-nya garis ungu ini ya. Jadi kalau mau bagus, Senin harus di 8.000 untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat ditutup di harga 1.775, menguat tipis 0,85%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBTN ada akumulasi tapi ada yang distribusi juga, satu broker CC. Langsung saja ke teknikalnya, BBTN juga waktu itu saya buatkan trading plan-nya. Kalau minat ya, yang penting dia jangan turun dari 1.600, dan lebih-lebih juga nih dikasih, bahkan dikasih sampai 9%, bahkan pernah 10%. Dan ini menurut saya yang bonus ya, nggak ada candle merah pas dia naik langsung 3 kali. Candle hijau itu paling enak, jadi nggak ada ragu untuk TP ya, walaupun tipis ya, karena dia dikasih naik terus ya, enak, follow aja. Beda cerita kalau dia hijau besoknya merah, itu yang kadang ganggu psikologis. TP nggak ya, tapi saya biasanya tetap disiplin. Misalnya sudah profit 3%, saya pasang auto stop loss profit misalnya setengahnya di 1,5%. Pokoknya dia balik ke arah nyentuh area stop loss saya, stop loss profit, ya udah saya realisasikan, nggak peduli. Daripada saya di bawah BP, setelah saya TP dia naik lagi, ya berarti
bukan rezeki, itu aja. Tapi kalau dia terus turun ke harga saya beli atau lebih rendah, saya beli lagi. Udah seperti itu ya. Untuk BBTN peluangnya juga ya, kalau memang market mendukung untuk sektor finance rebound minggu depan, BBTN ini akan breakout 1800, resisten kuatnya semenjak November 2021, 3-4 bulan yang lalu. Kalau itu sekali lagi dikonfirm breakout, uptrend untuk BBTN, nggak ada cerita lagi ya, dia akan lanjut targetnya bahkan ke 2000 terdekat sampai 2200. Jadi seperti itu. Memang candle sekarang hammer terbalik dan ada gap, ya bisa aja dia turun, tapi turunnya kemana? Kalau saya lihat kemungkinan besar di 1730 ini aja sampai 1720 ya. Kalau dia turun lebih dalam ya enggak, tapi kalau ternyata dia konsolidasi sampai bawah ya bisa juga seperti ini ya. Tapi saya tetap cut loss. Kalau saya beli di area atas ini, area pucuk, saya akan cut loss kalau dia jebol 1720. Nanti aja saya lirik lagi kalau dia di area 1600 sampai 1660 ya. Tergantung masing-masing. Ini terlihat juga volume meningkat signifikan 2 hari. Harusnya nih ada tarikan naik lagi ya. Walaupun candle hammer seperti ini, kalau memang flow-nya masih bagus, bisa aja belok arah, nggak ada cerita. Tapi kalau candle hammer ini dikonfirmasi candle merah, apalagi turun sekitar 3%, ya valid turun lebih dalam dulu, dia koreksi dulu, tapi tetap ada peluang untuk kembali rebound ya. Bisa di area ini juga, bisa EMA 20 nya ini 1680. Seperti itu untuk BBTN. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga makin tinggi. Jadi masih menarik untuk BBTN, bisa diperhatikan karena dia yang masih lagging, masih lambat di sektor finance. Tapi ini di bawah ya, tinggal nunggu momentum, tetap akan dikerek naik untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Tapi disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 2370. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN terus membentuk lower high, higher high selama seminggu. Ada peluang BDMN hari Senin rebound. Bagus kalau BDMN hari Senin rebound dan tutup minimal di 2400. Jadi seminggu ke depan dia ada peluang menutup gapnya di 2440 ya. Ini menarik juga, dan seperti kemarin yang saya bilang, kalau nekat beli yang dan sabar, karena kalau saham Big Bang itu naik, potensi juga BDMN dikerek walaupun nggak signifikan. Terlihat dari 2300 dia sempat mantul, kan lumayan tuh, dapat 2% lebih, bahkan 3% dapat ya. Nih udah lumayan, sabar beli di support nih, jebol support ya enggak kan. Nah, pernah bisa TP malah di 4% nih, 4,5% minggu lalu. Lumayan. Kalau yang baru beli di harga sekarang, ya atur aja bagaimana strateginya. Tapi ada peluang rebound ya. Bagus kalau hari Senin langsung rebound untuk BDMN. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari Jumat malah ditutup terkoreksi 0,2% ke harga 12.400. Kalau dilihat transaksi asing, malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto seperti analisa saya sebelumnya, dia ke 12.000. Memang nggak pas di 12.000, udah mendekati, tapi sudah mulai ada perlawanan kan. 3 kali dia membuat candle rejection terus pas mendekati area harga 12.000. Dan di hari Jumat kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu ada beli di area 12.400 sampai 12.250, udah bisa profit kan, lumayan 5% dapat mungkin kemarin ya. Seperti yang saya bilang, kalau lagi downtrend, cuan bungkus dalam 1 hari didapat 4%, 5%, udah bungkus kan, nggak perlu di hot. Kalau di hot, aduh balik lagi ke harga BFP ya. Pokoknya kuncinya kalau saham lagi downtrend, TP aja. Tapi ini ada bisa jadi indikasi ya, kuncinya sabar aja untuk Arto yang masih nyangkut ya. Ini ya, ini neckline bottom 12.000. Kalau ini bertahan, bisa jadi seperti ini pergerakannya, dia naik. Jadi bisa double bottom, neckline-nya 19.000 dan kembali konsolidasi, atau dia konsolidasi lagi area ini di range yang cukup lebar, supportnya 12.000 dan resistennya bisa di 18.900. Jadi mulai menarik. Tapi kalau nekat beli karena ini saham downtrend ya, jebol 12.000, mending exit aja dulu. Bisa jadi dia ke 11.000 nih, cukup dalam. Mending saya kalau beli di 12.000, dia jebol ke 11.800, 11.700, saya exit dulu daripada di bawah
dibawa ke 11.000. Mungkin juga akan ada pantulan, tapi sayang nggak pasti. Mending cut loss dulu 3% 4%, nanti beli di bawah. Mantul dikit bisa profit 3-4%, bisa TP jadi BEP kan, atau dia dikasih naik lebih tinggi bisa jadi profit walaupun kecil. Jadi seperti itu. Untuk Arto masih melihat hari Senin kalau sektor finance ditarik naik lagi sama market, Arto ada peluang rebound ya. Targetnya masih sama 13.000 atau menguji EMA 20-nya ini yang masih mengarah ke bawah. Seperti itu untuk Arto. Cukup sampai di sini untuk saham-saham finance. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.